Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari. Sehat semuanya? Sudah makan? Belum? Rencananya mau makan apa setelah pulang? Punya referensi? Sudah pernah makan gudeg? Rendang? BPK sudah pernah? Tahu BPK? Bukan Badan Pemeriksa Keuangan ya? Babi panggang karo. Nah, kalau mau makan rendang, masuknya ke rumah makan apa, saudara-saudari? Oh, Padang. Kalau mau makan BPK masuknya? Oh, Lapo. Ya, kalau gudeg? Nah, gudeg itu makanan asal dari daerah mana? Jakarta? Jogja. Waduh, hafal semua ya. Kalau rendang dari Padang. Kalau BPK Lapo dari Medan. Tahu semua ya. Luar biasa. Jadi referensi sudah banyak ya. Siang-siang panas-panas pakai sambal. Wah, mantap sekali itu. Ya. Saudara-saudari, kalau bicara soal makanan itu nggak ada habisnya. Makan referensinya banyak sekali. Kalau kita bicara soal tadi ada gudeg, ada BPK, ada rendang, yang nikmat-nikmat itu semuanya ada kota asalnya tadi ya. Ada yang dari mana tadi? Ada yang dari Jogja, ada yang dari Medan, ada yang dari Padang. Zaman sekarang, apakah kalau orang makan lapo harus ke Medan? Tidak. Ada di mana? Ada di mana? Oh, banyak, tahu. Kalau mau makan rendang apa harus ke Padang? Ada di sini kan, depan. Wah, simpang raya itu ya. Kalau makan BPK tadi, ada juga di Lapo, nggak harus ke Medan. Ya. Tetapi saya mau tanya sekali lagi, apakah harus yang jual gudeg itu orang Jogja? Tidak harus. Yang jual Lapo orang Medan? Harus? Bisa aja orang Papua ya. Sudah banyak dia belajar dari Medan gitu ya. Juga orang makan rendang tidak harus yang jualan itu adalah orang Padang ya. Bisa juga orang Sunda, bisa juga ya. Udah belajar begitu. Nah, tetapi yang kita makan di sini kira-kira rasanya sama nggak ya sama yang di Medan sama yang di Padang itu? Hah? Sama apa beda? Ya kalau saya makan rendang rasanya beda, saya jadi makannya seperti steak, ya itu namanya bukan rendang dong. Kalau makan gudeg rasanya seperti gado-gado, ya bukan gudeg dong. Jadi kalau misalnya gudeg itu adalah resep warisan dari Jogja, kota Jogja, turun-temurun diwariskan dan sampai ke Bekasi, pasti resepnya kurang lebih dan rasanya kurang lebih sama. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar kan? Nah, kita main-main dulu nih soal-soal kayak begini nih Bapak Ibu nih sebelum kita masuk nih. Masuk ke mana? Masuk ke Injil ya maksudnya. Jadi kalau di Bekasi ada rumah makan Padang, ada Lapo, ada juga gudeg, pasti kurang lebih rasanya sama, mirip-mirip. Walaupun beda-beda sedikit ya, ada sedikit asam, sedikit manis ya. Tapi ya gudeg rasanya seperti itu. Nggak mungkin gudeg rasanya jadi gado-gado atau karedok, kan nggak mungkin ya. Jadi kalau ada restoran Padang di sini, kurang lebih rasa rendangnya sama kayak di Padang sana. Gitu. Jadi restoran yang ada di sini, rumah makan yang ada di sini mempresentasikan hal yang sama dengan yang ada di kota asalnya. Gitu. Nah, kalau kita bicara soal makanan yang seperti itu, ya. Apa yang ada di asalnya itu dipresentasikan di Bekasi dengan kurang lebih sama. Kita mau mengenal masakan-masakan itu nggak usah datang jauh-jauh. Sekarang ini udah banyak nih dari luar negeri ya yang sudah expand ke sini
masakannya dari Korea, dari Jepang, dari Cina, wah banyak sekali. Nusantara hampir kalah karena di Bekasi itu atau di Jakarta tuh banyak sekali makanan-makanan gitu. Nggak perlu datang ke asalnya, sudah ada di sini. Mempresentasikan apa yang ada jauh di sana. Nah, saudara-saudari, kalau kita sudah paham dengan hal seperti ini, yang gampang dulu deh makanan ya. Itu kita sudah tahu nih yang pertama ini kuncinya. Tetapi saudara-saudari, kalau misalnya gudeg itu kan ada simbolnya ya. Misalnya adalah gudeg siapa yang paling terkenal deh? Bukan promosi ya. Ya, Mbok Jumaji misalnya ya. Ada gambarnya ya, ada gambarnya, ada posternya begitu kan. Nah, di simbol itu ada gambar itu, bisa nggak mempresentasikan gudeg itu? Bisa atau tidak? Tidak bisa, karena cuma gambar saja. Nggak ada bentuknya, nggak ada rumah makannya, nggak ada masakannya, cuma simbol, cuma gambar. Ya, karena kalau simbol dan gambar itu tidak ada mana bentuk makanannya, mana bisa dicicipin apa enggak, hanya gambar. Itulah simbol. Kalau simbol itu beda dengan warung cabang. Ya, simbol bisa menunjukkan nih simbolnya Mbok ini di mana-mana bisa menjadi promosi. Tetapi tidak bisa mempresentasikan gudeg yang benar-benar bisa dicicipi seperti warung cabang, misalnya warung cabang gudeg Jogja ya, yang ke-53 di Bekasi misalnya. Nah, yang kita mau lihat di sini adalah bagaimana orang itu bisa merasakannya, bisa mengetahui apa yang ada di Solo itu makanan gudeg tuh seperti ini. Oh, makanan Medan seperti ini. Oh, makanan Padang seperti ini. Nggak perlu jauh-jauh. Kalau dalam bahasa makanan kita bisa mengerti, bahasa kitab suci harusnya juga kita bisa mengerti. Bahasa kitab suci, warung cabang itu, ya, warung cabang itu, rumah makan cabang itu, gampangannya disebut di sini atau yang kita pahami dari makanan itu disebut dengan kemuliaan. Waduh, saya kok bisa menyederhanakan seperti itu ya? Kemuliaan. Ya. Jadi kalau kita bicara kemuliaan kepada Allah Bapa di surga, ya tadi kita udah nyanyikan itu ya. Kalau kita berdoa, ya Tuhan semoga tampak kemuliaan-Mu di dunia ini. Kita bicara kemuliaan itu, kita bicara hal yang tadi kita namakan dengan warung cabang. Kita mau merasakan sesuatu yang asal tetapi dekat di sini. Nah, itulah kemuliaan. Kita mau merasakan kemuliaan Tuhan yang jauh di surga di sana dengan yang ada di dunia ini. Itu yang disebut dengan warung cabang tadi. Nggak perlu jauh-jauh ke sana. Kita bisa mendapatkan representasinya yang dekat-dekat dengan kita itu. Nah, kenapa saya bicara soal kemuliaan saudara-saudari? Karena hari ini kita diajak untuk mendengarkan doa Yesus kepada murid-muridnya. Saya kutip doanya yang panjang tadi. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Nah, kemuliaan. Kemuliaan itu kalau dalam perjanjian lama, itu dalam bahasa Ibrani, kawot, artinya itu adalah beban yang membinasakan. Maka kalau kemuliaan Tuhan di perjanjian lama selalu digambarkan dengan hal-hal yang menakutkan, petir, guntur, ya. Lalu kemudian ada kilat, ada juga gunung berapi gitu ya, yang kuat, yang dahsyat bisa memusnahkan. Itu mewujudkan representasi Tuhan. Tetapi di perjanjian baru, ya, kalau bahasa Ibrani tadi kabot, bahasa Yunaninya doxa, itu artinya adalah representasi Allah yang tampak di dunia lewat Yesus. Yesus yang rendah hati, mengampuni, itulah kemuliaan Tuhan. Gambaran Tuhan itu di dunia lewat Yesus. Yesus yang menyembuhkan, itulah gambaran kemuliaan Tuhan. Gambaran Tuhan yang bisa menyembuhkan orang. Yesus membangkitkan orang mati, itulah gambaran Allah yang bisa dilihat lewat Yesus. Yesus mengajar, Yesus berdoa dan segala macam. Yesus yang jauh, yang tadinya di surga, tampil ke dunia mempresentasikan yang namanya kemuliaan Tuhan. Jadi yang saya sebut tadi adalah warung cabang.
kalau dalam bahasa makanan. Yang bisa kita lihat yang dari dekat itu. Nah, sekarang ini Yesus menyampaikan banyak hal. Terutama adalah menampakkan kemuliaan Allah yang begitu dahsyat, yang begitu hebat, bisa menyembuhkan orang, membuat mukjizat dan mengampuni. Tetapi yang sekarang kemuliaan Tuhan atau sifat Tuhan, jadi kemuliaan itu menggambarkan sifat dan pekerjaan Tuhan yang muncul lewat Yesus. Nah, tetapi ada satu sifat dan pekerjaan dari Tuhan yang pada hari ini disampaikan yang sebelumnya mungkin jarang untuk kita dengar. Apa itu? Yaitu bersatu. Sifat Tuhan dan pekerjaan Tuhan maunya itu adalah bersatu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bersatu, memiliki keinginan untuk terus bersatu, rukun, dan damai. Nah, maka tampaklah itu dalam Yesus yang bersatu dengan Bapa. Nah, sekarang kita itu punya tugas, diminta untuk melakukan atau mempresentasikan buka warung cabang untuk mempresentasikan Tuhan sifatnya yang bersatu, yang rukun, yang damai. Karena kemuliaan Tuhan yang diberikan Yesus diberikan kepada kita. Silahkan buka warung cabang di rumah Anda masing-masing. Tunjukkan kemuliaan Tuhan yang sifatnya bersatu, rukun, dan damai. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau orang Katolik cuma pakai kalung salib, itu kan simbol, belum menunjukkan kemuliaan. Kalau orang Katolik ya kemudian pakai gambar itu lambang Ardas di mobilnya, ya rosario gantungan di situnya, itu simbol, belum mempresentasikan kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau dia menampilkan sifat bersatu, berdamai, rukun, nah itulah menambangkan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau saudara-saudari berdoa, ya Tuhan semoga kemuliaan-Mu tampak di dunia ini, gak usah jauh-jauh. Bersikap rukun, damai, mau bersatu, tidak memecah belah, itulah kemuliaan Tuhan sudah tampak dalam diri kita. Jadi diri kita ini, umat Katolik, itu adalah warung cabangnya, representasi dari surga, kemuliaan Tuhan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudari, tugas kita adalah buka warung cabang di dalam diri kita, di rumah kita masing-masing, di lingkungan kita, di paroki kita. Representasikanlah itu, yaitu adalah kedamaian, kerukunan, dan juga persatuan. Saya ada kesaksian, suatu ketika ada baptisan baru, wawancara sama saya gitu kan sebelum dibaptis. Dia bilang begini, saya tanya begini, Bapak kenapa kok mau jadi Katolik? Saya pikir akan menjawab satu hal yang sangat panjang begitu, ada pengalaman batin saya. Dia cuma simpel mengatakan, saya itu kalau lihat orang Katolik pulang gereja itu, kayaknya wajahnya rukun-rukun, damai-damai, semuanya tersenyum, berangkat sama keluarga, pulang sama keluarga, ketawa-ketawa. Itulah yang membuat saya mau jadi Katolik Romo. Wah, dalam hati saya, untung ketemu atau ngelihat orang yang seperti itu. Kalau pas ada yang lagi berantem di parkiran, waduh. Nah, jadi maksudnya kesaksian itu penting loh. Jadi kalau ada orang dibaptis gara-gara ngelihat Bapak Ibu tersenyum, nah itulah Bapak Ibu udah menunjukkan kemuliaan Tuhan. Ada orang mau dibaptis gara-gara melihat keluarga yang rukun, keluarga Katolik yang rukun, nah itulah yang namanya membuka warung cabang, menampakkan kemuliaan Tuhan tadi. Ada lagi kemarin saya undang Ketua FKUB Kota Bekasi. Dia memberikan kesaksian. Romo, orang-orang Katolik di Kota Bekasi itu sangat luar biasa, taat dan tertib. Masa pandemi ini semuanya itu tertib, mengikuti aturan. Ada yang namanya menggunakan apa itu, tiket segala macam, dia nggak tahu kan istilahnya. Dan itu saya lihat tertib semuanya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena taat terhadap gereja. Nah, itu. Persatuan dan ketaatan terhadap gereja itu adalah suatu bentuk kerukunan. Nah, inilah kesaksian-kesaksian dari orang. Untung Ketua FKUB itu kelihatan yang seperti itu.
Kalau ada yang kacau, wah bahaya lagi kesaksiannya gitu ya. Nah, saudara-saudari, jadi apa? Simpelnya adalah bahwa sekarang marilah kita buka warung cabang itu dekat-dekat sini di dalam diri kita. Tunjukkan representasi Allah, tunjukkan kemuliaan Tuhan yang damai, yang rukun, yang gembira, yang sukacita di dalam diri kita semua. Amin.